Bahan yang pertama ada setengah biji kelapa yang sudah diparut, gula, kemudian pisang talas 4 biji, tepung terigu, tepung beras, garam, kemudian ada vanili bubuk dan 1 buah telur. Pertama-tama kita peras dulu kelapa parut untuk mendapatkan santan kental. Ini untuk lapisan atas. Untuk santan perasan pertama ini aku menyiapkan 2 gelas air agar dapat santan 500 ml atau setara 2 gelas cangkir belimbing. Kemudian santan tersebut dimasak di atas kompor, tunggu hingga mendidih dan sambil diaduk pelan agar santannya tidak pecah. Ini aku juga sudah menyiapkan santan untuk lapisan bawah. Kemudian siapkan loyang, olesi minyak, kemudian dilapis dengan kertas bening dan tambahkan minyak lagi. Setelah itu sebelum membuat adonan bawah, panaskan panci kukusan. Oh ya, sebelumnya pisang yang 4 buah tadi sudah aku potong kecil-kecil seperti itu. Kemudian kita membuat adonan bawah. Masukkan 1 biji telur, kemudian 7 sendok makan gula pasir, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu setengah sendok teh garam, kemudian beri vanili bubuk, kemudian aduk pelan hingga tercampur rata. Aduk pelan-pelan saja, tidak usah sampai mengembang, cukup seperti itu. Kemudian masukkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian tepung beras 5 sendok makan, aduk kembali hingga tercampur seperti itu. Kemudian beri santan sedikit demi sedikit, aduk ratakan dulu, kemudian masukkan santan sisanya. Santan untuk lapisan bawah ini sifatnya lebih encer karena dari perasan kedua. Aduk-aduk hingga tidak ada tepung yang mengendap di bawah atau gula yang belum larut. Kemudian masukkan potongan pisang yang tadi dan aduk sebentar. Setelah terasa rata, kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah dikasih plastik dan minyak. Kukusan sudah panas, masukkan adonan pisang pelan-pelan ya. Setelah rasa sudah rapi, kemudian tutup rapat, tunggu 15 menit. Setelah itu kita membuat lapisan atas. Untuk lapisan atas masukkan tepung beras 5 sendok makan, kemudian gula pasir 2 sendok makan, setengah sendok teh garam. Aduk sebentar agar tercampur, kemudian masukkan santan, sambil diaduk dan tambahkan santan sisanya. Nah, sekiranya sudah tercampur rata dan untuk lapisan bawahnya sudah setengah matang,
Kemudian kita masukkan lapisan atasnya. Sebelum memasukkan lapisan atas, aduk-aduk dahulu. Oh ya, untuk kalian kalau dirasa lapisan bawahnya belum terlalu matang, bisa menggunakan centong sayur. Ini aku karena pengen cepat dan kurasa sudah sangat matang, jadi tuang aja. Kemudian tutup kembali panci dan masak hingga matang, kira-kira 30 menit. Ini aku kemarin 30 menit untuk kukus yang kedua, baru matang sampai atas. Nah, ini kue amparan tataknya sudah agak hangat. Aku mau keluarin dari loyang. Ini. Nah, dengan pakai plastik ini memudahkan untuk pemindahan karena kuenya rentan hancur, jadi mudah aja gitu. Ini pelan-pelan ya. Nah, ini penampakan dari samping, cantik ya. Lapisan atas dan lapisan bawahnya pas. Nah, ini aku mau potong menjadi beberapa bagian. Ini pisaunya aku lapisi plastik biar tidak lengket, tapi jadi malah nggak rapi ya. Aku lepas saja. Nah, tuh kan lengket. Nah, kue amparan tatak ini banyak banget di Banjarmasin yang jual kalau ketika Ramadan. Soalnya cocok aja buat buka puasa, rasanya manis, gurih, dan ngenyangin. Aduh, aku udah nggak sabar mau icip-icip. Ini aku coba ya. Nah, ini penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas rasanya, manisnya pas, gurihnya pas.